Hai Sobat Gardener, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara merepot ya atau mempot ulang dari anggrek tanah ya, dari jenis yellow orchid. Di sini spesies Macodes petola ya. Nah, ini yang pertama yang ketika kita akan melakukan repot, tentu ya kita memilih dulu anggrek mana yang akan kita repot. Nah, kalau ini sudah di repot, ini juga nanti bisa di repot lagi ketika misalnya paling lumayan lama ya, maksimal 2 tahun kita repot, atau misalnya kalau mau 3 bulan atau 6 bulan kita repot lagi. Nah, ini semenjak saya dapatkan dalam kondisi seperti ini. Nah, ini kan media tanamnya dari tanah. Nah, saya pengen media agak berat, saya pengen media tanamnya yang saya yakin sudah saya katakanlah sterilkan gitu ya. Harapannya supaya bebas dari bakteri dan jamur yang akan mengganggu pertumbuhan anggrek ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama dari yang mau kita repot itu pertama jelas ukurannya ya. Upayakan kalau ukuran yang sudah besar, sudah bisa direpot ya itu. Kemudian medianya ya. Nah, ini media yang saya gunakan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi ada ini akar-akaran kulit cacah kulit kayu ya. Nah, ini nggak apa-apa bercampur dengan tanah juga karena ini termasuk kategori anggrek tanah. Dan ini juga yang lembutnya. Nah, ini ya nanti prinsipnya yang ini di atas, yang ini di bawahnya ya. Oke, ini dan ini sphagnum moss opsional ya, nanti kita bahas seperti apa sphagnum moss itu bentuknya sehingga dia populer dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yang saya akan pilih dulu yang ini ya, menurut saya ini sudah besar ya, kemudian juga bagus. Nah, ini sudah ada anakan jadi saya harus hati-hati. Nah, ini media tanahnya, kalau sobat mengalami hal seperti ini ya kita bisa tekan seperti ini ya. Nah, kita keluar seperti ini. Kita harus hati-hati, ini nanti dia delikat sekali ya. Oke, kita ambil. Nah, ini yang tidak diperlukan yang telah saya simpan dulu di sini. Nah, ini ya, kita bisa pastikan misalnya hati-hati seperti ini. Nah, ini yang kecilnya ya, cikabakannya saya tempatkan di tumbiakannya di sini. Ini merupakan media sphagnum moss di sini. Nah, oke, kita pakai yang ini. Nah, ini jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu ya. Saya butuh kontainer lain. Oke, sementara saya di sini saja dulu yang bagian ini. Nah, oke ya. Nah, jadi ini dibersihkan dulu, kemudian kita pakai nanti sprayer. Harapannya ya, kita membersihkan seperti ini. Nah, ini juga nanti kita perhatikan daun bawahnya sama atasnya apakah ada debu atau tanah yang kesana, nanti kita bisa dibersihkan ya. Nah, setelah itu kita spray bawahnya ya, karena ini juga akarnya takut nanti akarnya ke bawah seperti ini. Nah, setelah ini nanti sampai bersih, kita anggap bersih ya, kita bisa mulai melakukan prosesnya. Oke ya, untuk selanjutnya ya, kita taruh dulu di sphagnum moss di sini. Nah, oke, yang pertama yang ini. Nah, ini persiapkan dulu potnya. Nah, saya pakai pot ukuran medium ya. Nah, karena anggrek Macodes petola ini termasuk kategori anggrek mini menurut saya. Jadi yang ini cacah kayu yang agak besar. Nah, ini saya taruh di bawah, minimal ukurannya setengahnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang kecilnya ini, nah baru bisa dimasukkan seperti ini. Dimasukkan di atasnya. Apakah boleh kebalik? Misalnya yang kecil dulu di bawah, kemudian yang agak besar di atas. Sebetulnya itu selera. Nah, ini juga ada tanahnya sedikit ya, jadi tidak masalah. Nah, dan kita tekan-tekan sedikit, tapi jangan terlalu pengap nantinya. Nah, sampai kita rasa misalnya cukup sampai ukuran segini. Nah, harapannya bagaimana supaya tidak terlalu bawah, nanti takutnya daunnya itu mengenai pot ini sehingga nanti lembab dan daunnya bisa mati. Kita usahakan supaya enggak. Oke, kalau misalkan dirasa sudah cukup, nah seperti ini ya. Oke, cara selanjutnya yaitu kita nanti gunakan sphagnum moss ya. Nah, kalau misalnya tidak ada sphagnum moss, bagaimana? Bolehkah menggunakan moss yang dari hutan? Boleh saja ya sebetulnya. Prinsipnya moss itu hampir sama, antibakterial dan antipunggal ya. Nah, kemudian kenapa saya pakai sphagnum moss? Karena ya populer juga sphagnum moss ya. Oke, nah kita ambil dari anggrek ini yang sudah tadi dibersihkan dan diambil, ada tangannya sedikit ya, nggak apa-apa lah ya, nanti ada sphagnum moss di sini. Nah, kita ambil, nah kemudian dilingkarkan di bawah di sini, tidak masalah. Oh iya,
sekilas ya, saya pernah menemukan di alam anggrek ini ya, ternyata dia semi terestrial, artinya semi epipit mungkin ya. Nah ini kalau kita baca di wiki, ini termasuk kategori anggrek tanah atau terrestrial orchid, tapi saya pernah mendapatkannya dia menempel di akar ya, di akar artinya di batang, identik dengan batang kayu ya, akar yang ke bawah. Nah setelah kita pikir cukup ya, usahakan tidak terlalu kena ke daunnya. Nah kita taruh di sini. Nah oke, kalau kita sudah rasa cukup posisinya oke ya. Nah langsung kita pakai sphagnum moss di sini supaya nanti dia diam di sini. Dan sphagnum moss ini memiliki kelebihan dia mampu menahan kelembaban atau air ya, sehingga katakanlah itu bisa menjadi indikator apakah ini harus disirami lagi atau tidak. Dan juga yang terpenting anti fungal dan antibakterial itu kalau saya baca ya. Oke. Nah ini dikelilingkan saja dan tidak usah terlalu dikencangkan, tidak usah terlalu ditekan-tekan ya, kalau dirasa sudah cukup dia diam ada di posisinya ya sudah ya. Nah seperti ini ya. Nah di sini kita kalau misalnya ada kotor bisa dibersihkan dengan menggunakan ini. Oke ya, barangkali ini cara repotting jewel orchid ya dari medianya. Ini bagaimana ya, ini tidak masalah, nanti juga dia hidup. Nah ini contohnya yang ini juga ada yang tidak ke bawah, tidak ke media yang campur dengan tanahnya, tapi akarnya nanti ke bawah. Oke ya, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.